Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anggota Bawaslu, tim panelis Bapak dan Ibu sekalian, pasangan calon Bapak Suryo kita tidak bisa kita. Nurul Azizah. Mohon maaf Bapak, sesuai dengan instruksi Bapak. Mikrofon dari Bapak sudah diturunkan sangat minim, tapi masih diteruskan. Moderator sudah minta interupsi terus menerus. Siapa ini? Karena itu adalah porsinya debat Cawabu. Betul, udah kelihatan tulisannya ya di layar di belakang gitu kan. Moderator aja nggak didengerin loh. Nah, apalagi rakyat katanya netizen ya. Tapi kalau dari sudut pandang Ibu Cawabubnya bilang secara aturan itu ada tulisannya debat dilakukan oleh paslon. Nah, makanya dia kami satu kesatuan. Iya, satu kesatuan sih. Cuman kan kalau nggak salah ada jadwalnya ya. Yang pertama debat wakil dulu ya kan, terus kemudian nanti ada debat cabut, kemudian nanti berdua gitu. Karena mereka memang nggak mau dipisahkan karena mereka adalah paslon. Betul. Ih, setia banget ya. Iya, kena love bombing kayaknya itu ya. Kita lihat mungkin di 5 tahun ke depan apakah masih paslonnya ini gitu. Kan biasanya suka politik itu suka tiba-tiba ganti pasangan gitu. Tapi yang pasti acara ini akhirnya batal karena memang nggak bisa Cawabubnya itu naik ke atas panggung untuk berbicara. Kita lihat nih komentar dari netizen. Warga Bojonegoro ada nggak nih? Mungkin ini juga dari warga Bojonegoro ya. Lily Auto Valley, judulnya aja debat calon wakil bupati. Nah, itu dia. Gitu. Jadi kalau misalnya dari awal merasa bersama-sama ya dari awal opening naik berdua ya. Sekalian udah nggak usah dilaksanakan sama sekali gitu. Atau nggak datang dua-duanya. Ya kan nggak terpisahkan. Harus support. Support. Kan mungkin mereka memang tagline-nya ngeyel nomor 1 kan kita juga nggak tahu. Nggak, tagline-nya nggak itu juga sih. Tagline-nya nggak itu juga. Belum ada tagline-nya mungkin ya. Kita lihat komentar berikutnya dari netizen. Plat S ada nggak di plat S? Inisial D, ya Allah kok bisa Bojonegoro punya paslon kayak gitu. Kayak gitu tuh kayak gimana sih? Iya, jangan biarkan kita yang meneruskan loh. Kayak gitu tuh kayak akur banget. Atau kompak banget. Kayak gitunya gimana sih? Atau lengket kayak perangko nggak bisa terpisahkan gitu kan maksudnya mungkin itu. Atau kok kayak kelihatan nggak mengikuti aturan kita nggak tahu karena kayak gitu gitu kan. Tuh, jadi maknanya banyak ya. Terlalu luas ya sepertinya ya. Mungkin Terima kayak kasih. gini ya. Tetangga paslon kok kayak gitu. Kita ke Hehe Not Bad ya. Nomor 2 nggak perlu debat udah menang. Belum tentu loh. Tapi ini juga bisa membuat para masyarakat Bojonegoro berpikir kan ya jadinya gitu. Tapi kemarin juga katanya sempat ya paslon nomor 2-nya sempat bilang nggak apa-apa ditemani, silakan aja. Saya juga bisa ditemani tapi diem aja di atas. Tetap yang debat adalah calon wakil bupatinya maksudnya. Ya tapi ya itulah aturan-aturan ya sebenarnya. Tapi Ibu tadi juga memegang aturannya gitu ya. Jadi ya mungkin dikomunikasikan dulu aja secara aturan sama KPU kali ya. Baru perdebatan dari paslon gitu ya. Kita ke video yang berikutnya nih, Nusantara People. Di CCTV terlihat ada pencuri jemuran di Depok. Kita lihat ya. Saya pikir pencuri jemuran tuh ngambil bajunya orang gitu kan, yang saya pikir. Ternyata literally mencuri jemuran. Dan ya, karena mencurinya naik motor, nggak cukup. Datangnya bertiga naik motor dan akhirnya yang satu kayaknya harus lari. Dan dia pakai sarung kalau nggak salah di situ. Ada kepentingan apa sebenarnya? Mungkin beli jemuran mahal tahu sekarang harganya. Ya, bisa 100.000 sih. Cuman tadi saya udah mau komentar, oh itu salah satu emang kayaknya agak outfitnya agak OOTD lah ya. Diperhatikan. Saya pikir, oh ngeliat dari jemuran. Nemu apa? Jaket bagus, gitu-gitu. Ternyata di luar Nurul tempat jemurannya nih yang diambil gitu. Dan
bertiga tadi sama-sama, loh. Ini benar-benar di luar prediksi BMKG sih kalau Ini kayak pemirsa gitu, juga ya. pasti lalu-lalu juga ya sama komentarnya kita bacain Kita deh. cek deh, ada komentar apa dari netizen dan kehilangan jemurannya mungkin. Terus baju-bajunya taruh mana ya tadi saya? Jemuran kosong berarti ya. Sasa, kalau temennya jalan buat apa naik motor? Ya dari berdua aja, dari tadi jalan berdua diusung bareng ya kan? Yang naik motor sih. Itu padahal bisa loh kalau misalnya mereka kok tambah diajarin ya. Gak usah ngajarin juga, tetap susah. Oke, selanjutnya Komentar komentar lagi. netizen berikutnya dari siapa? Yang akan kita bacakan dari Bersajak. Buset, saya nggak punya uang itu kah sampai jemuran baju juga dimaling. Ya itu tadi kata Nares, sekarang mahal loh katanya ya rangka jemuran Tapi kan itu. jarang ada yang jual jemuran second ya. Ada di Gembongan ada. Ya, mungkin ada nilai rupiahnya di sana yang mereka sangat butuhkan ya. Jadi sampai yang ada langsung disikat aja gitu. Di sini ada Abdul Rah ya. Kayaknya anaknya pada males kalau disuruh nyuci baju dan jemur, jadi sekalian aja jemurnya dihilangin. Oh, jadi dia punya dia sendiri. Mungkin. Jadi udah take out aja itu jemurannya biar nggak usah disuruh jemur kita. Tapi saya kebayang deh kalau misalnya di dalam situ masih ada jemurannya semua, terus orang-orang yang punya jemuran buka pintu, terima kasih ya udah diambilin nih. Tapi ternyata jemurannya hilang ya. Oh iya ya, udah kering nih, oh iya. Ya itulah, hati-hati ya. Atau mungkin digembok ya. Ya ampun, Susah jemuran juga banget. digembok. Ya kalau saya kebetulan kalau di rumah jemuran saya bukan yang seperti itu, jadi langsung bersih tanam di tanah ya. mahal. Kalau sampai ada yang hilang ngambil jemuran saya tanam di tanah ya itu berarti effort. Saya lebih aman lagi, jemuran saya di dalam rumah. Oh iya. Tapi ngambil di rumahnya. Saya juga dalam rumah sih. Dalam rumah siapa? Rumah saya dong, masa rumah tetangga ya. Silakan Nara sekarang keluar rumah. Ya. Iya, dari tadi saya sudah keluar rumah pemirsa. Kalau misalnya pemirsa ada aktivitas biasanya keluar rumah ngambilin koran ya kan pagi-pagi untuk dibaca. Yang kali ini bisa saya bacakan juga headline-headline-nya seperti apa yang seru-seru. Ya pasti hanya di Koran Jawa Pos hari ini di tanggal 22 Oktober. Untuk itu pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap dengan kami. Prosiva, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Prosiva. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Selain meresmikan 13 komisi dalam periode 2024-2029, Dewan Perwakilan Rakyat juga menambah sebuah badan baru yang menangani badan aspirasi masyarakat. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Nusantara People, Anda masih menyaksikan kami di Jawa Pos Update. Sesuai dengan janji, kita akan membacakan headline Jawa Pos hari ini di tanggal 22 Oktober 2024. Seperti apa ini headline yang paling seru-seru ya? Kita akan membacakan bersama-sama. Yang pertama, kebijakan pendidikan dikaji ulang. Nah, sesuai dengan berita yang sudah dari tadi kita bacakan juga ya. Di episode kali ini memang banyak sekali perubahan yang terjadi dari Menteri Pendidikan yang memang harus dikaji ulang. Betul, jadi ini nuansa-nuansa sertijab menjadi penghias halaman utama, halaman pertama di Jawa Pos hari ini. Bahkan ada sertijab penuh tawa, tangis, dan tertutup. Ya, namanya sertijab ya.
Biasanya memang ada senang, ada duka. Gitu, karena ada perpecahan juga di sana ya. Tapi yang pasti kebijakan ini yang juga kita tunggu untuk kerjanya. Pokoknya ingat Bapak Ibu, harapannya kerja terus gitu ya. Rakyatnya ya juga kerja terus loh ini. Kita lihat headline selanjutnya pemirsa. Dari rubrik ekonomi bisnis, alokasikan hingga 30 miliar US dollar untuk baterai EV. Nah, ini pengguna EV ya, electric vehicle ini memang masih ada subsidinya juga ya. Makanya no wonder kalau misalnya harganya murah ya ternyata subsidinya. Pajaknya juga. Ya itu ya. Gimana Ibu pajaknya, Bu? Pajaknya aman. Karena memang dengan elektrifikasi ini harapannya hilirisasi juga bisa membuka lapangan kerja baru. Selain juga lingkungan kita jadi lebih sehat karena banyak kendaraan yang zero emission. Jadi nggak polusi ya. Tapi tetangga mulutnya masih polusi nih. Gak zero emission ya. Karena kita kan, mobilnya belinya mahal kan. Itu yang jadi omongan tetangga. Sekarang kerja apa ya? Lihat lagi untuk headline selanjutnya. Dari rubrik finansial, kebijakan penyaluran kredit bakal lebih ketat lagi. Siapa yang setuju dengan kebijakan yang satu ini ya? Karena kalau misalnya dari sejak masa pandemi, kayaknya orang-orang bisa dengan mudahnya mengajukan kredit. Begitu. Nanti di tengah-tengah gagal bayar ya kan? Mulai dari macam-macam, mulai dari kredit rumah, mobil, ataupun juga kredit-kredit pay letter yang sering digunakan anak-anak zaman sekarang. Yes. Harus diperketat lagi, disesuaikan dengan kredibilitas keuangan masing-masing, biar ekonomi juga semakin terus berjalan. Ya. Betul sekali. Lihat lagi pemirsa, sudah ya untuk beritanya kali itu, dan juga memang kalau pemirsa yang ada di rumah, suka banget nggak bisa lepas sama gadget, bisa lah baca beritanya di handphone masing-masing. Karena di mana-mana sekarang handphone dibawa kemana-mana gampang, mau beli ini itu, tinggal dipakai tap kris sana sini. Soalnya saya trauma pemirsa, karena kalau misalnya bawa uang, Mbak bisa nggak sih kalau misalnya kembaliannya pakai permen atau enggak pakai hal-hal yang lain-lain, disumbangin lagi. Traumanya itu kerasa sampai sekarang gitu loh. Kalau nggak tahu, teman-teman saya ini masih menggunakan cash atau sudah jadi anak-anak zaman sekarang juga yang cashless banget cashless gitu. Ya. Soalnya apalagi kan dulu sejak zaman pandemi kan, kalau bawa uang kan nanti kumannya bagi. Nah, gitu ya. Jadi memang kadang-kadang kita sangat beruntung kalau misalnya sudah ada merchant yang memudahkan kita dengan fasilitas kris. Benar. Jadi memang langsung transaksi juga tepat, kita bayarnya berapa sesuai dengan yang kita belanjakan berapa gitu kan. Nah, kalau misalnya Nusantara People nih, kalau para pelaku usaha gitu ya, nah ini harus menggunakan BRI Merchant yang ini menyediakan dari pilihan berbagai metode pembayaran seperti Electronic Data Capture atau EDC, terus juga bisa kris atau Quick Response Indonesia Standard. Betul. Ya. Nah, bayar tunai itu udah nggak zaman pemirsa, karena konsumen ya saat ini juga terbiasa bertransaksi secara non tunai yang lebih efektif dan efisien. Jadi nggak perlu repot-repot lagi harus bawa banyak uang di dompet. Nah, banyak juga keuntungan yang lain kalau misalnya memiliki BRI Merchant. Di antaranya menjadikan transaksi lebih mudah bagi konsumen, dapat mengelola keuangan lebih baik karena setiap transaksi keuangan itu langsung tercatat dan dapat langsung diunduh juga. Selain itu, merchant juga dapat memantau riwayat transaksinya dan juga mengunduh laporannya mulai hari itu juga hingga maksimal 1 bulan. Yuk buruan download BRI Merchant sekarang, dapatkan MDR 0% hingga 31 Oktober 2024. Usaha makin cuan tanpa potongan. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita.
berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Usai pertemuan SBY mengaku kedatangannya untuk melapor penugasan barunya sebagai penasehat khusus Aliansi Sedunia untuk membasmi malaria. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jawa Pos TV. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Udah makan udah geleng-geleng tadi. Temani host kita Junung Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Oke, tetap saksikan Update Makan Wena. Lolos. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Selain meresmikan 13 komisi dalam periode 2024-2029, Dewan Perwakilan Rakyat juga menambah sebuah badan baru yang menangani badan aspirasi masyarakat. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Kembali di Jawa Pos Update, Saudara People, kita menuju ke informasi berikutnya. Ada sebuah pohon terembesi besar tiba-tiba tumbang dan menimpa sebuah mobil di depan kantor Polres Ponorogo. Akibatnya bagian depan mobil penyok dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Insiden pohon tumbang terjadi di Jalan Bayangkara, tepatnya di depan kantor Satlantas Polres Ponorogo. Pohon besar itu menimpa mobil Toyota Innova bernopol AE1553EU yang dikemudikan oleh Wahyu Hidayat. Beruntung pengemudi sigap mengerem dan tidak mengalami cedera. Meski begitu, bodi mobil bagian depan penyok. Wahyu menjelaskan dirinya sedang dalam perjalanan untuk menjemput penumpang. Dia tidak menyangka pohon terembesi di sisi barat jalan akan tumbang karena cuaca sedang cerah meski malam sebelumnya hujan deras. Tumbangnya pohon berdiameter sekitar setengah meter ini juga membuat panik pengendara lain yang berada di belakang mobil travel tersebut. Tiba-tiba lewat, terus nggak taunya ada pohon tumbang gitu. Gitu ya. Posisinya jenengan lewat itu. Posisinya lewat. Terus pas itu kaget atau gimana, Bu? Ya kaget, Bu. Terus langsung keluar. Kaget tiba-tiba ada pohon tumbang, ya nggak bisa menghindari. Lalu terus juga tadi pas tengah juga kena juga. Pas. Bisa ngerem ya berarti? Agak bisa ngerem, pasang. Tapi yang rusak apa, Pak, ini tadi? Ya ini lumayan, Bu. Bagian depan. Bagian depan, penyok. Tak lama kemudian, petugas BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup datang ke lokasi dan langsung memotong pohon tersebut. Selain menimpa mobil, pohon berumur puluhan tahun itu juga mengenai kabel listrik. Pada kondisi cuaca cerah, namun memang karena posisi tumbangnya ini karena lampu dan akarnya sudah tidak kuat menahan. Kita sudah mendapatkan telepon dari Polres karena posisinya ini di depan Polres, dan kita koordinasikan dengan pihak-pihak terkait, terutama LH, Dinas Lingkungan Hidup. Juga ini kita masih menunggu kren supaya bisa mengangkat dari pohonnya tersebut. Karena apa? Ini kondisi pohon menimpa dari bagian kap mobil yang sedang lewat. Masyarakat diimbau untuk waspada, terutama saat hujan dan angin kencang, karena resiko pohon tumbang meningkat. Beralih ke informasi lain, jenazah 2 korban kecelakaan jatuhnya pesawat Sam Air dimakamkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Senin siang. Korban berjumlah 2 orang, yaitu Kapten M. Saifurubi A. sebagai pilot dan M. Arthur Viko G. sebagai First Officer atau Co-Pilot, tiba dengan pesawat maskapai Batik Air yang diterbangkan dari Gorontalo.
Setelah berita acara serah terima, kedua jenazah langsung dibawa ke rumah duka oleh pihak keluarga di kawasan Kabupaten Tangerang untuk dimakamkan. Jenazah dua korban kecelakaan jatuhnya pesawat Sam Air di Gorontalo yaitu pilot M. Saiful Rubiah dan kopilot M. Arthur Viko G tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Senin siang. Kedua jenazah tiba dengan pesawat maskapai